Gue sangat-sangat sebel sama cowok yang kayak gayanya kayak Parlente gitu, tapi dia pelit gitu. Aduh, gue gedek banget gue. Oke, gue tahu lo kaya, tapi udah nggak usah pamer gitu loh. Emang bisa dikasih makan cinta tiap hari? Butuh uang kan? Punya duit, harus punya duit nih. Yang mana nih? Bahkan kayak berekspektasi dia bakal wangi, jangan. Pengalaman ya? Iya. Halo, kenalin aku Ratna. Halo, nama aku Kevin Galgita. Nama saya Bewok. Hai, aku Biana. Nama aku Bagus Setia. Hai, aku Tasya. Halo, nama aku Nia. Aku Nabila Cahya. Aku Topik. Namanya Vivi Julianti. Kenalin, nama aku Depi. Hai, aku Francisco Sinaka Moses. Perkenalkan, nama saya Laili Fatima. Hubungan tanpa status? Single. Single, selalu single. Udah berapa tahun single? Sekarang bisa disebut jomblo, bisa juga enggak. Jadi ada yang lagi dekat aja gitu. Baru dekat ya? Jomblo, ada yang suka sih. Single kayaknya. Oh gitu ya? Oh single kayaknya ya? Masih ada kayaknya ya? Punya kriteria pasangan pasti punya. Punya Punya banget. Gak bisa nentuin tipe secara spesifik sih. Kalau tipe aku tuh, yang pertama tajir, kedua tajir, ketiga tajir. Realistis gak sih? Munafik banget kalau itu bilang kayak nggak butuh cowok yang tajir ini itu ya. Kayak emang bisa dikasih makan cinta tiap hari? Butuh uang kan? Iya itu tajir. Gue suka banget cowok yang pekerja keras sih. Gue nggak suka cowok kaya, gue nggak suka cowok yang mapan banget hidupnya. Gue nggak, ya biasa aja gitu. Itu bonus lah buat gue. Cuma gue akan lihat dia kerja kerasnya sih. Jadi walaupun dia duitnya nggak banyak banget, tapi kalau dia kerja keras, gue yakin dia akan jadi orang gitu nanti suatu hari nanti. Tinggi dan mau apa nih? Sama aku dong. Kriteria ya? Bingung kalau dating as in ya for fun aja berarti ya, maksudnya nggak yang serius-serius banget kan. Apa ya, nggak emosian sih, nggak main fisik. Ya, sama-sama bisa jadi diri sendiri sih. Cuman kadang kan kita nggak tahu kan dia jadi diri dia sendiri atau enggak. Nah, lebih ke itu nyambung dulu sih. Kalau kita nyambung, dia mau mengkomunikasikan apa yang dia rasain, lebih ke situ sih. Fisik nggak ada gue. Kalau fisik. Cuma ya itu tadi, menurut gue, kalau gue kriteria gue adalah ya saat gue kasih 100% ya dia kasih 100%. Kriteria gue lebih ke itu sih. Kalau fisik nggak ada. Physical, cantik ya ini ya, relatif ya kalau cantik. Mungkin yang cantik, terus yang rambut panjang. Kalau fisik, yang pasti dia tinggi, gitu aja. Terus bersih, nggak harus cakep, nggak harus putih, nggak harus apa, yang penting bersih. Kalau fisik harus lebih tinggi dari aku. Pokoknya itu harus, tapi kalau dapetnya yang sama juga nggak apa-apa sih. Mungkin secara fisik lebih yang kayak tahu cara grooming lah. Maksudnya cara dandan, terus habis itu baunya juga bisa diterima gitu, paham gitu. Terus habis itu terutama kesehatan dalam mulut gitu. Itu sih preferensi yang paling penting buat aku ya. Kalau physical ya rapi, terus kalau bisa lebih tinggi dari aku sih. Kalau fisik pasti nggak munafik ya, kita semua pengen cowok yang ganteng, pastinya kayak gitu. Kalau aku sih sendiri lebih ke yang penting baik, bikin nyaman, terus nggak bikin ilfeel, dah. Dari fisik ya, musik fisiknya itu loli. Tahu loli nggak? Loli itu Kecil, dia kecil kayak mini gitu ya? Iya, mini, terus apa namanya? Dia mini, kecil, rambut pendek, lucu, imut, kayak gitu nggak bosenin sama good looking. Maksudnya Dora kali? Dora versi dewasa mungkin ya. Oke. Dora versi dewasa. Oke. Kalau untuk fisik gue ganteng nggak perlu, yang penting badannya bagus dan nggak buncit sih. Enggak deh, kayaknya mantanku random semua. Bentuknya nggak ada yang sama. Nggak ada. Perhatian.
perhatian sama ini ya pacarnya, maksudnya nggak ke orang lain. Terus baik, udah itu aja sih. Kalau personality itu yang pendiam, aku cenderung suka orang yang pendiam. Tapi bisa diajak jalan kemana-mana. Kalau personality lebih dia bisa tanggap dalam menghadapi situasi. Kalau dari aku yang pemikirannya cerdas, yang kalau diajak ngobrol nyambung, terus apa ya, kayak nggak muluk-muluk sih, nggak terlalu ya mungkin ada rasa jual mahal dikit lah, kayak jutek-jutek dikit. Terus kalau yang terlalu ngeyain semua tuh kayak ya nggak ada ini tantangannya, maksudnya ya udah gitu aja, kayak cenderung lebih bosan sih malah kayak gitu. Kalau aku ya, dari aku ya. Personality-nya open minded dalam hal apapun, open minded. Jangan suka menyalahkan, jangan suka memburukkan sesuatu atau kebalikannya. Semua tuh pasti perspektif. Kalau personality, aku nggak suka sama orang yang flexing tentang segala hal. Flexing tentang uang dia, koneksi dia, segala macam tentang dia, kayak narsistik banget gitu, aku nggak suka. Terus yang otaknya nggak kopong, ngerti nggak sih? Kayak kalau diajak ngobrol tuh bisa nyambung, walaupun aku sama si orang inilah, si pasangan ini tuh banyak bedanya. Menurut gue perempuan hari ini tuh harus independen, harus mandiri, dan juga kita sebagai cowok itu bisa bantu dia untuk dia menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi ke pola pikir dulu menurut gue, saat pola pikirnya nyambung, goalsnya nyambung, visi misi dan segala macam, itu udah jalan pembuka buat bisa lanjut sih menurut gue. Pernah banget. Ilfil sih enggak. Kalau yang bikin aku ilfil mungkin pertama dari penampilan, nggak sesuai aja, kayak penampilan baju dan celananya gitu. Kadang ada yang nabrak tuh, ya aneh aja. Terus mungkin kayak langsung belak-belakan, terus ceplas-ceplos gitu, nggak banget sih kalau aku sih. Yang ngebuat ilfil itu balik lagi sih nggak sesuai ekspektasi yang tadi ya, tapi kan nggak ada manusia yang sempurna kan. Iya. Kadang-kadang kita pengennya dia easy going, se-easy going mungkin, tapi ternyata kan dia punya jadwal atau kesibukan sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak bisa paksain juga gitu. Karena saat gue ilfil berarti gue merasa dia lebih buruk dari gue gitu. Kalau ilfil nggak, gue jujur nggak. Cuma mungkin merasa, oh ini bukan gitu. Laki-laki yang kerjanya flexing yang aku bilang tadi, kayak sombong banget, sombong. Elah dia cuma segitu doang, kayak gitu loh, kayak ngeremehin orang lain. Terus nggak bisa ngucapin terima kasih ke siapapun. Salah satu ilfil paling penting sih aku cowoknya wangi ya. Itu harus banget, harus wangi, harus bersih. Itu salah satu hal yang sangat wajib mutlak dipunyai oleh pasangan aku nantinya gitu. Oh, ini yang bikin ilfil kalau orang pamer. Aku nggak suka yang sombong, yang kayak oke, gue tahu lo kaya, tapi udah nggak usah pamer gitu loh. Kayak Flexing too much ya? yes, enggak banget. Oh, kalau cowoknya itu terlalu nge-show off dirinya. Kayak apa ya? Tiap ngomong tuh selalu ngomongin dirinya, pamer tentang kekayaannya, achievementnya, kayak gitu-gitu tuh bikin ilfil. Ada sih gebetan paling ya. Jadi kayak ketemu berapa kali, ketemu 4 kalian gitu kan ya. Dia itu ini pelit, dia itu pelit banget, kayak uang parkir aja ditagih. Oh, perhitungan ya? Perhitungannya menit gitu ya? Iya. Gue sangat-sangat sebel sama cowok yang kayak gayanya kayak parlente gitu, tapi dia pelit gitu. Aduh, gue gedek banget. Gue ilfilnya bisa se-ilfil itu gitu. Iya, di sosmed dia kayak bener-bener naik bisnis kelas ya kan, pakai AirPods, handphonenya di kaca yang paling terbaru segala macem. Cuma pas ngedate sama gue dia kayak buat bayar makan aja dia kayak nungguin gue gitu. Itu gue males sih, gue kayak oke. Lebih ke temen sih. Orang yang udah kenal. Temannya teman aku. Mana aja sih kalau gue? Temennya temen aku lah. Mending kenal sih, soalnya lebih bagus tahu personality. Kalau aku sih mungkin lebih condongnya dari temen sih. Kalau aku mending dari dating apps atau enggak dari orang yang sama sekali nggak kenal.
Kalau aku sih menghindari resiko yang terlalu tinggi, jadi mending temannya teman ataupun satu circle kayak gitu doang sih. Udah kenal lama, jadi emang teman dari lama gitu. Apa aja sih? Omnivora? Apa aja sih gue kalau cocok ya, alhamdulillah. Gas, gue gas nyeng. Gas nyeng. Iya, gue maksudnya gue tidak membatasi itu, gue nggak takut sama dating apps, gue nggak, karena gue yakin gue bisa menjaga diri gue sendiri sih. Ya gue bisa tahu, gue bisa bedain cowok mana yang dia emang tulus sama cowok yang cuma mau gitu. Kan at least temen aku nih udah kenal sama dia. Kalau stranger kan pasti belum ada nih yang dikenal, maksudnya dia juga nggak kenal sama temen aku, ini itu belum ada koneksi nih itulah. Kalau misalnya temennya teman aku, pasti lebih mudah juga kan. Ya, pokoknya ada yang bisa ngevalidasi orang ini. Oke. Setidaknya ada yang orang yang aku kenal selain dia doang gitu loh, entah itu temennya, keluarganya, atau siapa-siapa gitu. Kalau dari dating apps tuh lebih ke banyak takutnya sih. Tapi bukan takut dalam artian dapetnya yang nggak sesuai gitu tuh, nggak. Lebih ke takut kalau terjadi apa-apa aku nggak bisa menyelamatkan diriku lewat siapa gitu-gitu loh. Karena aku pun juga udah pernah ngalamin yang kayak aku butuh temen gitu, walaupun aku punya hubungan aku tuh butuh temen, butuh ini. Karena biasanya yang dating apps atau orang yang kita temui misalnya dari aplikasi atau dari mana itu kita nggak tahu fake-nya di mana gitu. Soalnya dari temennya teman aja tuh banyak yang zonk kan, apalagi kalau dating apps kayak lebih tantangannya tuh lebih banyak gitu loh. Gue lebih suka ketemu orang asing gitu ya, menurut gue. Karena saat ketemu orang asing, dia nggak bisa menghakimi gue juga nggak bisa menghakimi dia gitu. Ada kecenderungan dia bisa menjadi dirinya sendiri atau menjadi versi terbaik yang dia pengen gitu. Kebanyakan orang yang aku deketin dan itu nggak kenal sama sekali, tiba-tiba kenalan, itu pasti ada salah satu temanku yang kenal dia juga dan kita saling koneksi gitu loh. Kebanyakan kayak gitu. Tuh, tapi aku juga pernah main dating apps ya, kenalan gitu, tapi sampai sekarang paling beberapa doang sih yang pernah ketemu, tapi sebagiannya enggak. Kalau aku sih nggak, yang jelas aku nggak bisa sama temen. Jadi kalau udah temenan nih pasti nggak bisa banget untuk kayak ngemulai hubungan. Tapi kalau totally strangers juga kayak agak aneh rasanya, karena mungkin nggak ada koneksinya sama sekali dari awalnya ya. Tapi aku biasanya sih lebih ke misalnya temannya teman atau gimana, atau misalnya ketemu strangers tapi habis itu ngobrol atau apa yang, tapi start off-nya bukan emang pengen kayak gue pengen sama lo gitu. Dua-duanya pernah. Dua-duanya sekarang main tapi kayak bosen sih. Soalnya juga nggak kemana-mana kan. Iya. Keliling kota, naik motor, Ngobrol kali di coffee shop. Makan di pinggiran juga oke. Jalan dari pagi sampai malam. Jadi pengennya tuh ngabisin waktu berdua nongkrong di coffee shop kayak biar bisa ngobrol-ngobrol gitu. Oh yuk, bercanda gue bercanda. Ini jangan nih mas. Kalau aku sih kayak di tempat perbukitan gitu, belakangnya kayak ada pemandangan-pemandangan kota. Kayak di situ tuh cuma aku doang berdua sama si cewek ini. Di meja makan terus kita kayak ngobrol gitu. Cuma duduk berdua, misalnya di tempat ngopi gitu ya, terus ngobrol udah gitu. Nggak harus yang piknik ke pantai gitu, nggak harus gitu. Kalau aku sih orangnya lebih nggak suka pergi kemana-mana berdua ya. Jadi tetap kayak misalnya ngedate gitu tetap harus ada temen dateng atau temen ikut kayak gitu. Biasanya sih ngobrol di restoran yang mungkin kalau bisa fancy, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Terus lebih yang kayak casual aja, lebih tepatnya cari teman, gitu. Nggak usah yang mulu-mulu. Yang mulu cantik banget, gue pengen pacaran deh, main yuk gitu. Kan banyak tuh yang. Gue tuh sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Kayak gue di coffee shop, dinner, nongkrong gitu aja gue udah sebenarnya seneng, karena gue kan lebih fokus ke orangnya sih kalau first date ya. Karena itu kan bener-bener kayak first impression, gue pengen lihat nih orangnya di mana, gue nggak peduli tempatnya di mana. Malah gue kalau misalnya first date gitu gue nggak mau kalau misalnya gue suruh ke Dufan atau mana, karena gue jadi nggak tahu nih orangnya kayak gimana. Gue cuma mau ngobrol aja di suatu tempat yang tenang ya, gue pengen tahu dia tuh kayak gimana gitu. Seperti apa yang gue pengen adalah biasanya ya udah gue kayak dinner gitu, habis itu gue kayak
ya udah ngobrol lama gitu ya sudah gitu. Nanti lanjutnya gimana ya kembali lagi ke dua-duanya gitu. Tapi gue lebih banyak seneng ngobrol, lebih banyak ngobrol, dan kalau ngobrol tuh gue bisa lama banget. Menurutku daripada di cafe itu bikin ribut sana sini, ntar kita nggak fokus mau ngobrolin apa dan kita tuh terbawa suasana rame. Satu lagi mungkin kayak di pantai gitu sih, pantai ada pemandangan bintang-bintang, kita lagi ngobrol di situ, di bawahnya pasir-pasir sambil ya ngobrol sambil minum es atau minum Coca-Cola ya gitu-gitulah. Aku karena orangnya simple jadi nggak suka yang terlalu date itu terlalu berpakaian rapi atau misalnya ya tetap pakaiannya casual biasa, yang penting nyaman. Kalau aku sih suka makan ya. Jadi first date-nya pasti makan, tapi aku juga pengen lihat nih kayak dia tuh reference makannya tuh kayak gimana, enak nggak gitu-gitu. Oh, jadi berdasarkan referensi makannya dia juga ya. Oh pernah nih? Pernah. Nggak pernah. Karena jarang ngedate. Pernah banget. Kayaknya karena emang aku jarang dating ya, jadi kayaknya belum ada dan semoga aja nggak ada. Yang tadi itu sih lebih kayak gitu, terus itu udah orang yang nggak cocok, sombong, terus semuanya gue yang bayarin semua, sampai dia juga kayak take away, gue yang bayar juga gitu. Oh iya, ada satu. Jadi dia terlalu apa ya namanya, money oriented. Jadi cari pasangan yang kaya tapi nggak lihat. Nggak lihat apa nih maksudnya? Nggak lihat dari apa dia dapat dari mana. Semisal gini, kalau dari kaya mungkin dijemput pakai mobil ya dari awal ketemu kayak gitu, mungkin dia bakal show off dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak lihat dari awal motornya apa, fashionnya kayak gimana, terus dia tetap ambil duitnya, minta jajanin ini, minta itu, nah kayak gitu tuh. Yang cewek-cewek yang jajanin aku dong sayang gitu. Iya, jajanin aku, bahkan baru kenal kan itu. Aku ngajakin cewek jalan ke keraton Jogja nih. Ini jadi kita keasikan foto-foto di situ sampai lupa jam sih. Ya kita akhirnya kekunci di situ sih. Ribet banget tuh sampai ya nyariin penjaga keratonnya susah banget. Pas dia nggak ada di situ, mungkin pas nggak tahu sih dia lagi makan atau apa. Jadi kita hampir sejam kekunci di keraton. Udah mana sore banget tuh kan, sampai hampir maghrib tuh kekunci di situ. Adalah pergi ke tempat makan yang lumayan mahal lah di Jogja, ceritanya gitu. Dia yang ngajakin, terus ya sesuai pemikiran kalian dia nggak mau bayar. Oh, berarti dia hampir sama sih kayak gitu. Maksud bukan dia nggak mau bayar kayak aku aja kayak gitu. Cuman dia nggak cepet-cepet ngasih kartu ataupun ngasih duit gitu loh. Kayak cuman kamu aja ya gitu-gitu. Males banget. Pernah, jadi ada orang deketin aku. Kan maksudnya orangnya deketin, berarti kan dia yang mau duluan kan. Terus tapi di jalan diem aja, di tempatnya diem aja. Kayak gak banget deh, kayak ya lo mau nggak sih, kayak kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Nggak taunya dia lagi ada pikiran, cuma kan kayak nggak enak aja gitu kan, kayak itu first date dan kayak diem-dieman kayak aneh. first date-nya nggak ngobrol. Aneh gitu banget, kan. kayak harus gue yang cari topik gitu, kayak males. Jadi aku pernah ngedate sama salah satu cowok waktu masih SMA. Terus dia tuh agresif, langsung yang kayak rangkul, langsung pegang tangan. Ini first date, terus dia langsung ngerangkul, langsung pegang tangan tanpa bilang apa-apa dulu, terus langsung mau cium pipi tuh kayak kita masih stranger loh, ini masih first date loh gitu. Itu kayak no banget sih. Terus aku langsung blok pas pulang date. Kayak geli banget soalnya. Aduh, kenapa pertanyaannya susah sih? Ini gampang. Worst date-nya waktu itu jalan-jalan ke mall, ngajakin nonton, tapi mungkin karena masih SMA ya, sama dia maksudnya lebih mungkin disayang sama keluarga gitu ya, jadi keluarganya ada datang juga kayak gitu. Jadi harus parents ya? Ya, strict parents ya. Iya, ada. Ada, ceritain dong sedikit. Jadi belum pernah ketemu sama orangnya, tapi sering WhatsAppan kan. Dia tuh temennya teman-temanku semua. Teman-temanku tuh kenal sama dia. Terus
dia punya kucing 3, kan aku pecinta kucing. Terus aku tuh minta 1 gitu loh. Dia kucingnya kan masih anak-anak, masih apa ya? Masih berapa minggu gitu loh. Nah, pas ketemu itu, aduh, aku gak bisa ngomong sama sekali. Jadi kayak malah apa ya? Malah diem banget, salting. Malah temenku yang tak ajak ambil kucing tuh malah dia yang ngobrol sama temenku itu, sama gebetanku itu. Ya. Worst date ya, harus diinget-inget nih. Waduh. Yang mana nih? Ada 150-an, enggak canda. Pengalaman ya 150, bukan orangnya gitu. Jadi susah milih yang paling parah gitu, banyak soalnya. Yang buruk nih gitu kan. Canda. Oke. Paling parah adalah apa ya? Bingung, lupa deh. Oh ada sih, dia tuh datang kayak habis bangun tidur, belum mandi, belum ngapa-ngapain. Oh my god. Sumpah, aku kesel Jadi bangun banget. nggak cuci muka langsung pergi gitu. Jadi kayak yang mbok ya effort dikit lah gitu loh. Aku pun kalau mau ketemu, maksudnya kalau ketemu orang yang jadi aku bikin nyaman orang yang mau ketemu kamu temuin kan, entah itu apalagi kalau bangun tidur belum mandi kan bau gitu kan, itu kan mengganggu. Itu konteksnya dia udah jadi pacar apa belum? Atau Belum, baru gebetan? Baru. Ya itu tadi sama yang cowok parlente. Kalau dia please banget dong kalau lo nonton ini please. Tandai. Please banget ya, lo jangan gituin orang lagi malu aja. Malu sama sosmed say. Iya, sumpah gue langsung ilfil, gue seilfil itu, gue langsung males tau gak sih, kayak dia ngechat gue udah males jawabnya kayak. Gak perlu persiapan yang matang-matang, jadi diri sendiri aja mungkin ya. Jadi diri sendiri aja. Kalau mau ngedate pertama kali, pastiin date-nya itu di tempat yang rame. Maksudnya banyak orang, jangan di tempat sendiri. Terus kalau bisa, pas first date itu pergi sendiri. Maksudnya jangan minta dijemput, karena bahaya banget. Kita nggak tahu dia punya niat apa gitu kan, mending jaga-jaga. Sama jadi diri sendiri aja sih. Jangan terlalu senang waktu pertama ngedate karena kita juga nggak tahu bakal gimana selanjutnya. Jadi dibawa biasa aja. Jangan terlalu kayak waktu first date tuh udah langsung cinta-cinta banget gitu loh. Harus ya dibawa enjoy gitu. Ini menurut pengalaman gue ya, karena menurut gue pengalaman gue udah banyak banget dan gue kayak ya gue udah katam lah sama yang begini-beginian deh. 2 cowok itu yang ngedeketin kita tuh ngedeketin tulus, dia pengen tahu kita, mau tahu diri kita dalam-dalamnya, pengen tahu keluarga kita, pengen tahu personality kita. Ada yang cowok kayak gitu sama cowok yang mau senang-senangnya aja gitu. Ada 2 tipe cowok kayak gitu dan itu tuh kelihatan banget. Kalau gue sih bisa ngeliat, tapi mungkin banyak banget zaman sekarang cewek-cewek yang belum bisa gitu ngelihat itu. Gue juga bingung cara jelasinnya. Menurut gue tetap jadi diri lu sendiri gitu, dan nggak usah lu menjadi seseorang yang ingin terlihat baik. Menurut gue ya, jadilah diri lu sendiri, karena itu menurut gue adalah langkah yang baik untuk di awal saat lu menjadi diri lu sendiri. Lu membuka diri lu dan jangan sungkan untuk membuka diri lu gitu. Pokoknya kenal dulu orangnya. Terus kalau misalnya dirasa cocok, asik, terus sesuai nih. Terus kalau dibawa misalnya agak apa ya, bisa nyenengin dan dia juga nggak masalah, ya nggak apa-apa, diajakin aja. Tips first date ya, kita jangan berekspektasi terlalu tinggi sama pasangan yang akan kita ajak date itu ya. Terus kita juga harus prepare semuanya, kayak prepare kitanya juga harus baik. Prepare kita harus siap untuk menerima cowok ini, akankah dia baik ataupun buruk gitu. Jangan terlalu berharap kayak oh ini bakal sempurna gitu. Terus also apa ya, nggak usah jaim sih kalau menurut aku ya first date. Walaupun ya pasti awal-awal adalah kita rasanya kayak oh gue harus terlihat bagus nih, harus terlihat cantik gitu-gitu. Tipsnya, nafsunya ditahan dulu bro, santai aja gitu. Di manis-manisin gitu. To the point tapi nggak juga gitu. Karena cewek tuh suka kode-kodean. Kalau buat cowok, mandi. Kalau udah mandi itu udah keren, pasti bajunya udah bagus dan kamu mandi itu pasti maksimal.
orang niat mandi sama orang nggak niat mandi itu kelihatan. Jadi kayak mandinya cuman kayak air sabunan udah. Kalau orang niat mandi mungkin kayak wah keramas biar rambutnya nggak lepek. Nggak usah terlalu kayak sok tahu dan lain-lain atau SKSD lah bahasanya, sok kenal sok dekat. Ya udah biasa aja, jadi diri sendiri. Dan kalau jalan mandi dah itu aja kalau buat cowok. Dan punya duit, harus punya duit nih. Jangan berekspektasi lebih karena bakalan takut sama sakit hati sama ekspektasinya sendiri kan. Siap-siap aja gitu, jangan berekspektasi apapun. Bahkan kayak berekspektasi dia bakal wangi, jangan. Pengalaman ya. Iya.